Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat hari Reformasi kami sampaikan kepada jemaat yang terkasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu 22 setelah Trinitatis, dan pada hari ini juga ditetapkan sebagai Minggu Reformasi di Gereja HKBP yang mengingatkan kita bahwa sudah begitu banyak berkat yang telah diberikan Tuhan di dalam perjalanan pelayanan Gereja HKBP hingga saat ini. Marilah kita menyembah Tuhan dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1, 6, dan 7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu
karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang kedua dengan ayat yang keempat. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering
seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi Anak-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Marilah kita membaca secara responsorial. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya dengan memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Ahaz. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud pada leluhurnya. Dia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang menemukan tumbuh-tumbuh berhala dan yang menemukan diam-diam berhala dan yang menghancurkan lembaga yang dibuatnya sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi berhala yang namanya Kristus.
Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berdoa kepada Tuhan, tidak ada menyimpan daripada bagi dia, dan dia berdoa kepada Tuhan yang maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan rakyatnya, baik kerajaan maupun kota-kota yang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dan anak para Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta gereja kita di Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021 adalah sebagai berikut.
Yang pertama, bagian umum. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis, artinya ketertunggalan Allah, dengan topik Injil yang memperbarui. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, pertukaran pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2021, yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Pendeta Antoni Sura STH, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Silo Kampagaya, dan Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora STH MM, melayani firman Tuhan di Gereja GPIP Bukit Saitun. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. Yang keempat, persembahan ke depan altar. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2021, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk PGIW Sulsel Barat. Dan kedua, pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk distrik 17 BT dalam rangka ulang tahun distrik. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang kelima, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Yang keenam, gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Yang ketujuh, penerimaan pelajar CD tahun ajaran 2021-2022. Gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2021-2022. Adapun persyaratan untuk pendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Yang kedelapan, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Di dalam warta kita ada 18 orang yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut, undangan panitia Pesta Huria HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, Ketua Panitia Pesta Huria HKBP Makassar mengundang seluruh panitia Pesta Huria untuk melaksanakan acara laporan pertanggungjawaban pesta dan pembubaran panitia. Acara dimulai pukul 18.00 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu. Diimbau pada semua panitia untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober. Yang pertama, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa, ada 13 orang. Yang kedua, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu, ada 5 orang. Yang ketiga, ulang tahun pernikahan, ada 2 keluarga. Yang 11, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 1 November 2020. Yang pertama, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa, ada 14 orang. Bagian B, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu, ada 3 orang. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut, rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021
dapat kita lihat pada tabel yang ada pada latar kita masing-masing. Berhubung sampai saat ini jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanannya baru 60,43%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Yang ke-13, pesan rapat pendeta HKBP tahun 2021 dibacakan. Pesan rapat pendeta HKBP tahun 2021 kepada yang terhormat seluruh warga Huria Kristen Batak Protestan melalui pendeta resort di tempat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya menyertai dan memberkati umat-Nya di seluruh aras pelayanan dan memberkati pelayanannya yang mengikuti rapat pendeta HKBP yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2021. Rapat pendeta tahun 2021 ini menjadi suatu catatan sejarah penting karena dilaksanakan secara semi virtual di Seminarium Sipaholon dan di 16 titik kumpul lainnya yang belum berakhirnya pandemi COVID-19. Rapat pendeta dilaksanakan dalam terang tema "Sungguh Tuhan itu keselamatanku, kekuatanku, dan mazmurku. Aku percaya tanpa gementar." Yesaya 12 ayat 2 dengan subtema "Pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19." Diikuti sebanyak 1.709 orang dari 1.919 pendeta HKBP yang melayani jemaat resort, distrik, lembaga, dan pendeta di luar negeri, serta yang sedang studi lanjut yang dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Rapat pendeta HKBP berjalan dengan baik, mulai dari awal hingga akhir, dengan suasana persaudaraan, kasih, dan kesetiaan. Rapat diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengantar peserta dengan sungguh-sungguh menggumuli seluruh materi rapat dalam penyerahan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Benar bahwa kerinduan perjumpaan secara tatap muka tidak dapat diwujudkan sebagaimana biasanya pada rapat pendeta ini, yang diharapkan sebagai wadah untuk saling berbagi, pengumpulan, dan mendoakan serta saling menopang atas pergumulan yang dialami oleh karena rapat dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda. Rapat pendeta HKBP 2021 menghasilkan tujuan pesan penting bagi seluruh warga HKBP. Yang pertama, melalui tema dan subtema, para pendeta HKBP dibekali untuk melayani warga jemaat dalam perubahan zaman. Para pendeta HKBP harus percaya bahwa Allah Tritunggal mampu membawa umatnya keluar dari pergumulan yang tengah melanda dunia. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu keselamatan, kekuatan, dan mazmur, sehingga kita tidak akan gemetar. Dialah harapan dan tempat kita berlindung terlebih di masa pandemi COVID-19. Pendeta HKBP berkeyakinan dalam memelihara dan membimbing warga HKBP supaya tidak bersandar pada kekuatan dunia ini. Bahkan sebaliknya, harus semakin berpegang teguh kepada Allah untuk mentaati dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Demikian halnya dalam menghadapi transformasi teknologi dan potensi perubahan multidimensional dan era digitalisasi atau internetisasi yang merupakan berkat dalam upaya meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kedua, rapat pendeta HKBP bersungguh-sungguh melalui Komisi Teologi menggumuli pandemi COVID-19
yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia, bahwa satu, umat Tuhan harus bergantung dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan sebagai gereja yang dibangun di tengah dunia. Yang kedua, gereja harus terus-menerus menjaga kemurnian dan semakin bertumbuh sekalipun menghadapi pandemi. Sungguh-sungguh mengupayakan dan memelihara kehidupan yang adalah pemberian Allah agar menjadi kesembuhan dan keselamatan bagi semua. Yang ketiga, Allah menganugerahi kita kemampuan dan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi pandemi, untuk menghadirkan kesembuhan dan persekutuan melalui digital atau virtual. Kita menyambut baik sebagian dari kemajuan ini untuk membantu kita menjaga kesehatan serta memperluas persekutuan di gerejanya. Para pendeta juga sungguh menggumuli hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan gerejanya dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat, yaitu pernyataan iman di tengah pandemi dan revolusi industri 4.0 agenda HKBP dalam pelayanan tertentu, petunjuk pelaksanaan ruhut Parmahanian Dohot Pamisangon RPP HKBP untuk memenuhi panggilan Allah di dunia. Ketiga, para pendeta HKBP menggumuli kerusakan lingkungan hidup yang masih terjadi dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Berlandaskan konferensi HKBP, kita menyuruhkan agar gereja, pemerintah, dan pengusaha bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, kita bersyukur atas kerjasama seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dana pensiun HKBP dengan berbagai cara seperti pengumpulan dana gerakan 1.000 per hari dan lain-lainnya, sehingga HKBP dapat membayar utang ke dana pensiun sebesar 97.280 miliar rupiah dari Januari sampai dengan Oktober 2021, dan kita berharap dapat mengumpulkan 47.574.429 rupiah pada Desember 2021 hingga bulan Januari 2022. Dengan demikian, dana pensiun HKBP sudah pindah dari program pensiun manfaat pasti atau PPMP ke program pensiun iuran pasti atau PPIP yang diurus dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dengan harapan kita lepas dari masalah dana pensiun yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Yang kelima, peserta rapat bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelayanan di gereja dengan mengupayakan sentralisasi keuangan HKBP yang akan mengatasi persoalan mutasi, dan kita harapkan dapat terlaksana pada tahun 2022 nanti. Pengkajian yang mendalam telah dimulai oleh tim kaji. Sebelum kajian ini disampaikan kepada seluruh jemaat, warga, dan pelayanan di seluruh gereja HKBP untuk mensukseskan rencana baik ini, maka perlu terlebih dahulu diperoleh berbagai data, termasuk pembalanjuan pelayanan penuh dalam waktu dari semua gereja HKBP. Keenam, rasa persaudaraan para pendeta HKBP semakin baik dengan tupak liat Padita atau TLP dan dana solidaritas pendeta DSP sebagai upaya saling membantu, terutama para pendeta yang menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. Yang ketujuh, melalui rapat tersebut telah terpilih Ketua Rapat Pendeta atau KRP HKBP periode 2021-2025, yaitu Pendeta Maulinus Siregar STH. Marilah kita mendoakan dan mendukungnya untuk melakukan tugas sebagai KRP
agar pelayanan para pendeta HKBP semakin membaik. Demikianlah pesan rapat HKBP 2021 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendak-Nya bagi kemuliaan nama-Nya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gereja-Nya dan memampukan umat-Nya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Seminarium Sipaholon 28 Oktober 2021 atas nama seluruh pendeta HKBP, Eporus HKBP, KRP HKBP 2017 sampai dengan 2021, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Yang berikut bagian keuangan, warta keuangan penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir tanggal 30 Oktober 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing atau dalam grup WA yang sudah dibagikan di wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dengan yang seterusnya, dan kita sambil mengumpulkan persembahan.
Shalom. Halo. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di minggu ini, di minggu ke-22 setelah Trinitatis, atau di minggu ini juga kita Gereja KKBP sama-sama kita merayakan yang dinamakan dengan Minggu Reformasi. Di Minggu Reformasi ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah gereja 31 Oktober itu diperingati sebagai hari reformasi. Tepat pada hari ini kita memperingati hari reformasi 31 Oktober 1517. Martin Luther mengumumkan 95 dalil sebagai kritik kepada gereja Katolik ketika itu. Memberikan kritik bahwa ada beberapa hal yang dipandang oleh tokoh-tokoh reformator, diantaranya adalah Martin Luther yang mengatakan berbagai hal tentang keadaan yang masa terjadi di gereja-gereja Katolik ketika itu, bahwa memang di sini Martin Luther memperlihatkan bahwa gereja-gereja Katolik ketika itu telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Gereja dilihat ketika itu bahwa telah jauh dari apa yang ada di dalam firman Tuhan. Maaf, agak batuk sedikit. Ya, jadi inilah cikal bakal reformasi Martin Luther. Di dalam reformasi yang dia lakukan, munculnya gereja-gereja Protestan. Kita mengenal banyak gereja-gereja sekarang, gereja-gereja Protestan. Tentu itu semua diawali oleh gerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Ada semboyan secara teologis, semboyan daripada reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Bahwa manusia itu dibenarkan dan diselamatkan adalah hanya oleh karena anugerah Tuhan. Sola gratia. Manusia itu dibenarkan dan diselamatkan hanya oleh karena iman. Sola fide. Dan manusia itu dibenarkan dan diselamatkan hanya oleh karena firman Allah atau Alkitab atau Injil. Itulah dasar daripada reformasi Martin Luther, dan itulah semboyan kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah gereja Protestan. Kita dibenarkan, kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya karena iman, dan hanya karena firman Allah. Ini adalah dasar kita untuk menjadi seorang Kristen di tengah-tengah gereja Protestan. Roma 1 ayat 16 dan ayat sampai dengan ayat ke-17 ini yang baru kita baca tadi, inilah yang menjadi nas
Dasar daripada Martin Luther membawa pembaharuan di tengah-tengah gereja Katolik ketika itu. Inilah nas yang digumuli oleh Martin Luther dari Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini, yang menjadi perjuangannya untuk melakukan pembaharuan di tengah-tengah gereja. Kalau kita lihat bahwa sejarah panjang bagaimana reformasi yang terjadi di gereja, bahwa memang reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther itu adalah suatu kebangunan rohani. Tetapi tidak juga hanya kebangunan rohani, tetapi yang dia lakukan adalah pembaharuan kehidupan manusia. Mulai daripada reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, disitulah mulai berkembang pengetahuan manusia, mulai berkembang intelektual manusia pada zamannya untuk melakukan pembaharuan di tengah-tengah kehidupan. Dan inilah yang mau kita bergumulkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Roma pasal yang pertama ini, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang pertama adalah sola scriptura, bahwa kita diselamatkan, bahwa kita dibenarkan hanya oleh karena firman Allah, hanya oleh karena Alkitab, hanya oleh karena Injil Kristus. Di situ di ayat 16 dikatakan Paulus di situ, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Aku mempunyai keyakinan kokoh di dalam Injil. Kalau di dalam bahasa Yunani itu diartikan dengan aku tidak malu, katanya. Aku tidak malu memegang Injil yang aku terima ini. Aku tidak takut memiliki Injil. Paulus ingin menjelaskan bahwa dia tidak mau malu, dia tidak takut, dia tidak ragu untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena dikatakan selanjutnya di situ bahwa karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yakin sepenuhnya, aku tidak malu memegang Injil. Aku tidak malu untuk memegang firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan itu menguasai kita. Injil tidak hanya sebatas berita tentang pelayanan Yesus. Firman Allah Alkitab itu tidak hanya sebatas kisah-kisah orang-orang zaman dahulu, tidak. Tetapi Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa sungguh firman Allah itu memiliki kuasa yang besar. Firman Allah itu memang benar-benar memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Kuasa yang memberikan kepada kita pembaharuan yang akan menuntun kehidupan kita. Dan itulah yang diimani, yang dipercayai oleh Paulus, bahwa Injil itu memiliki kuasa yang besar untuk menyelamatkan kita. Firman itu hidup, firman itu bekerja. Sekalipun firman itu tertulis di dalam benda mati, tetapi sungguh firman Allah yang kita pegang itu, Alkitab yang kita pegang itu adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang bekerja, firman Allah yang sanggup untuk menyelamatkan. Itulah yang diimani, itulah yang kita percayai. Itulah sebabnya Paulus katakan di sini, aku tidak malu. Aku tidak malu untuk memberitakan Injil. Aku tidak malu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Iman kita kepada Tuhan Yesus bukan iman yang buta, bukan iman yang kosong. Mengapa kita percaya kepada Yesus? Mengapa kita mengimani Yesus? Itu bukan iman yang kosong, tetapi sungguh memiliki dasar. Iman kita itu memiliki dasar. Iman kita itu memiliki landasan yang pasti, yaitu Alkitab, firman Allah. Alkitab sungguh-sungguh memperlihatkan kuasa Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang yang mengejek kekristenan kita, kalau ada orang-orang yang menyindir tentang iman kita, sama seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus.
Yunani mengatakan, orang Yahudi juga mengatakan, orang Kristen itu orang bodoh katanya. Tetapi apa kata Paulus? Kalaupun bagi setiap orang salib Kristus itu adalah kebodohan, tetapi salib Kristus itu adalah menjadi keselamatan yang sungguh-sungguh benar di tengah-tengah hidup kita. Maka kita tidak bisa digoyahkan oleh ejekan, kita tidak bisa digoyahkan oleh hinaan orang tentang iman percaya kita. Mengapa? Karena kita memiliki landasan yang pasti, kita memiliki kebenaran yang pasti, bukan dikarang-karang, tetapi sungguh firman Allah adalah firman yang hidup, firman yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ketika kita membaca, ketika kita merenungkan dan kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan dapat merasakan bahwa Allah sungguh bekerja, bahwa Allah sungguh hidup di tengah-tengah diri kita ini. Inilah yang mau disaksikan oleh firman Tuhan buat kita pada minggu ini, bahwa kita memiliki iman, dasarnya adalah firman yang hidup, firman yang benar, firman yang nyata di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena firman Tuhanlah Paulus memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Karena firman Tuhanlah maka Martin Luther juga tergerak untuk melakukan pembaharuan reformasi di tengah-tengah gereja. Dia berani untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh gereja ketika itu salah, itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan firman Allah. Sungguh firman Allah itu hidup dan bekerja. Dan kita juga percaya, ibu bapak saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan itu akan selalu menguatkan kita. Firman Tuhan itu akan selalu menolong kita. Firman Tuhan itu akan hidup di tengah-tengah kehidupan kita ini ketika kita mau dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan. Kita akan merasakan bahwa firman Allah itu sungguh hidup bekerja. Dan yang kedua adalah sola fide, hanya oleh karena iman. Inilah landasan yang kedua, hanya oleh karena iman. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, orang benar akan hidup oleh iman, bukan karena perbuatan baiknya. Kita dibenarkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena melakukan yang apapun yang bisa kita katakan itu kudus atau apapun itu. Bukan. Kita dibenarkan hanya oleh karena iman kita kepada Tuhan. Mengapa sebab demikian? Sebab Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, yang menyelamatkan kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Maka keselamatan dari Tuhan itu hanya diperoleh melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu sudah tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Itu semua hanya dapat kita terima jika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus sering mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Keselamatan itu, keselamatan daripada Tuhan kita terima bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Artinya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tidak harus berpuasa, saudara tidak harus berdoa semalam suntuk, saudara tidak harus melakukan berbagai aturan-aturan yang menyulitkan untuk dapat diselamatkan oleh Tuhan. Tidak, bukan itu yang Tuhan tuntut dari kita. Kita tidak harus melakukan sesuatu hal yang susah-susah. Yang dituntut oleh Tuhan adalah iman yang tulus. Iman yang tulus dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Hanya itu yang Tuhan tuntut dari kita. Saudara tidak harus berpuasa selama sebulan penuh untuk dapat diampuni dosanya. Saudara tidak harus melakukan aturan-aturan agama yang menyulitkan
supaya saudara dihapuskan dosanya. Tidak. Saudara tidak harus melakukan berbagai hal-hal ritual apapun supaya saudara diselamatkan, diampuni dosanya. Tidak. Yang Tuhan inginkan hanyalah kerendahan hati, mau mengimani Yesus Kristus, sungguh-sungguh keselamatan. Kita mau datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan kasihanilah aku. Hanya itu yang Tuhan tuntut dari kita. Itulah sebabnya di dalam reformasi Martin Luther mengatakan sola fide, hanya karena iman. Hanya oleh karena iman kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada kita yang bisa selamat dari dosa dengan perbuatan apapun. Usaha manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Apa yang bisa kita lakukan? Seberapapun uang yang bisa kita persembahkan ke gereja, tidak akan ada artinya itu bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tidak. Dan itu yang ditentang oleh Martin Luther ketika itu. Ketika gereja mengatakan, ketika kamu membeli surat penghapusan dosa ini, maka dosamu akan dihapuskan, katanya. Itu adalah kesesatan. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan bahwa manusia itu diselamatkan hanya oleh karena imannya, bukan karena perbuatannya. Tidak. Saudara beramal kemana-kemana pun tidak akan ada artinya bisa menyelamatkan kita dari kuasa daripada dosa, tetapi adalah iman. Dan yang ketiga adalah sola gratia, hanya oleh karena anugerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan daripada Tuhan itu adalah anugerah, itu adalah pemberian Tuhan. Itu diberikan secara cuma-cuma, gratis kepada kita. Pengampunan dosa, keselamatan daripada Tuhan itu adalah gratia, gratis, anugerah, cuma-cuma daripada Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma, yang telah Tuhan lakukan melalui kematian anaknya Yesus Kristus di tengah-tengah hidup ini. Maka kita tidak akan bisa lepas dari dosa jika hanya mengandalkan usaha kemampuan kita. Itu adalah anugerah, pemberian daripada Tuhan. Ketika kita mengatakan di dalam iman, Tuhan kasihanilah aku, kita memberikan tangan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan anugerahnya kepada kita dengan cuma-cuma. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian Tuhan itu, anugerah Tuhan itu, yang gratis itu, yang cuma-cuma itu, tidak bisa kita terima dengan iman yang pasif. Itu sebabnya di ayat 17 dikatakan di situ, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kalau kita menerima anugerah Tuhan dengan iman, maka itu harus, iman itu harus memimpin kita kepada iman. Apa artinya? Jika kita telah menerima keselamatan daripada Tuhan, kalau kita telah menerima anugerah daripada Tuhan, maka iman itu juga harus kita kembangkan. Maka iman itu juga harus kita berbuah. Tidak cukup kita berkata, aku percaya kepada Yesus, aku beriman kepada Yesus. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika iman kita itu bertumbuh, ketika iman kita itu menghasilkan buahnya di tengah-tengah kehidupan kita ini. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Sekalipun itu adalah pemberian sukarela, itu adalah pemberian yang gratis daripada Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketika apa yang Tuhan berikan itu dapat kita kembangkan. Ketika iman kita itu berbuah, ketika iman kita itu semakin berkembang, dan itulah yang Tuhan harapkan daripada kita sekarang saat ini. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan, tetapi keselamatan itu harus kita kembangkan di tengah-tengah hidup kita ini. Kalau bisa kita rangkum yang mau disampaikan kepada kita, bahwa keselamatan itu ada hanya pada Tuhan saja. Tuhan memberikan itu dengan cuma-cuma kepada kita, dan kita itu dapat menerima keselamatan Tuhan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika kita menerima iman
kembangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka jika ditanya kepada kita sekarang, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jika kita katakan kita mengaku iman, percaya kepada Tuhan Yesus, tentu pertanyaannya sekarang, apa buah daripada iman kita kepada Tuhan Yesus? Tentu itu yang harus kita usahakan. Itu yang harus kita kerjakan di tengah-tengah hidup kita ini. Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatan, Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah memberikan kepada kita kehidupan. Tentu apa balas kebaikan Tuhan itu yang bisa kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Kita beribadah, kita berdoa kepada Tuhan bukan lagi supaya diberkati oleh Tuhan, bukan. Kita sudah jauh lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan bukan lagi supaya kita diberkati, tidak. Jauh sebelumnya Tuhan telah memberkati kita. Jauh sebelumnya Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan Tuhan tuntut dari kita sekarang adalah apa buah daripada iman kita? Apa buah daripada kita mendengarkan firman Tuhan? Apa buah daripada ketika kita berdoa kepada Tuhan? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengarkan di Minggu Reformasi pada saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan membaharui kehidupan kami semakin lebih baik ke depannya Tuhan. Engkau ingatkan kami bahwa sungguh kami hidup hanya oleh karena anugerah, hanya karena iman, dan hanya oleh karena firman Tuhan. Itu adalah dasar, fondasi kehidupan kami untuk hidup di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kehidupan kami ini hanya oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan, yang memberikan kami kehidupan hingga pada saat ini. Kami percaya bahwa hanya oleh karena iman kami juga kami boleh tetap memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Dan oleh karena firman Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun kami, berkati kami Tuhan, supaya kami semakin memperbaharui kehidupan kami oleh karena kuasa-Mu di tengah hidup kami ini. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, kami yang berkumpul pada saat ini. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Berkati Tuhan apapun yang boleh kami lakukan, biarlah itu semuanya Tuhan berbuahkan kebaikan, sukacita di tengah-tengah hidup kami ini. Kami berkat Engkau Tuhan memberkati kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan kepada jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang tetap terbaring di dalam keadaan sakit hingga saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya akan senantiasa penyertaan Tuhan yang memberikan pengharapan, yang memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang di dalam ulang tahun mereka Tuhan, mereka bersuka cita. Engkau tetap memberikan umur yang panjang kepada mereka. Engkau tetap memberkati mereka di dalam sukacitanya. Engkau makin menyempurnakan sukacita mereka Tuhan melalui berkat-Mu di tengah-tengah hidup mereka. Kami juga Tuhan boleh berdoa apapun yang Tuhan yang boleh direncanakan oleh gereja-Mu ini. Segala program dan rencana gereja-Mu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-Mu ini tetap boleh menjadi berkat kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tetap memberkati, menyertai, melindungi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 426.
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami. Karena berita kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus telah sampai kepada kami. Engkau telah membawa kami dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan kepada terang, dari perhambaan dosa kepada ketaatan di dalam anak-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Kami memuji Engkau karena firman-Mu tetap dan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang memilih dan menetapkan hamba-Mu, memberitakan kabar kesukaan kepada kami. Tinggallah bersama hamba-Mu yang setia. Berkati mereka di tengah-tengah kami. Beri penghiburan dan kekuatan, agar jangan putus asa membimbing orang yang lemah dalam jemaat-Mu. Berilah Roh-Mu kepada setiap pemberita Injil, agar mereka bersukacita sehingga firman-Mu yang kudus itu mengalir seperti air yang bersih dan sejuk, memuaskan dahaga orang yang berlelah dan menanggung beban. Bila hamba-Mu di dalam kesesatan, tolong mereka agar pemberitaan berita kesukaan jangan terhalang. Berilah kepada jemaat-Mu pendengaran yang tajam, hati yang senang, agar mereka menghayati firman kehidupan itu. Jangan biarkan sifat keinginan kami menghambat kuasa firman-Mu, agar kami semakin taat dan patuh pada perintah-Mu. Jangan biarkan guru-guru penyesat datang ke dalam jemaat-Mu, orang jahil, orang murtad yang hendak menyesatkan umat-Mu, membawa kepada kebinasaan. Lebih baik Tuhan mengarahkan hidup mereka kepada pertobatan dan kembali setia kepada Yesus Kristus. Tetapi bila mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan kepada kehidupan, jauhkan mereka dari jemaat-Mu, agar jemaat-Mu tentram menaati Engkau. Kuduskanlah jemaat-Mu dan jauhkanlah ajaran-ajaran sesat dari mereka. Ajarlah pejabat-pejabat jemaat-Mu, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi jemaat. Berkatilah pemerintah, juga bimbinglah mereka agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami semua berserah kepada Tuhan, yang dewasa dan anak-anak, yang kaya dan yang miskin, pejabat gereja dan anggotanya, juga seluruh anggota jemaat. Dalam hidup atau mati, hanya Tuhan saja yang kami taati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai